Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menerangkan tentang keterampilan untuk mencapai keberhasilan belajar. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Tuslihatul Amaliyah. Yang kedua ada rekan saya, yakni Imah Fatiyah. Dan yang terakhir yakni rekan saya, Diana Sofia. Ya, baik. Yang pertama ada gaya belajar. Pengertian gaya belajar yaitu cara yang dilakukan peserta didik dalam mencerna informasi, mengingat, berpikir, ataupun memecahkan soal. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa gaya belajar berhubungan dengan cara belajar anak dan tata cara belajar yang lebih disukainya. Selanjutnya ada jenis-jenis gaya belajar. Gaya belajar terbagi menjadi 3 jenis, yakni yang pertama gaya belajar visual, yakni gaya belajar yang mengandalkan pengamatan. Lalu yang kedua ada gaya belajar auditori, yaitu gaya belajar yang cenderung mengandalkan pendengaran. Dan yang terakhir ada gaya belajar kinestik, yaitu gaya belajar yang menekankan pada gerakan atau praktek. Nah, di sini ada gaya belajar visual. Seseorang yang memiliki gaya belajar visual akan mengandalkan penglihatannya untuk memahami atau menganalisis sebuah pelajaran dan informasi. Proses belajar seseorang yang memiliki gaya belajar visual akan lebih efektif jika ada media yang diamati, seperti foto, video, grafik, diagram, dan lain-lain. Lalu ada ciri-ciri seseorang yang memiliki gaya belajar visual. Ciri yang pertama yaitu membutuhkan objek yang bisa diamati saat menggali informasi. Yang kedua, sangat peka terhadap warna. Ciri yang ketiga, kesulitan jika mendapat perintah secara lisan. 4. Peka terhadap bunyi atau suara. Dan yang terakhir, seringkali menafsirkan kata atau ucapan. Lalu yang kedua ada gaya belajar auditori. Siswa auditori mudah mempelajari sesuatu yang tersaji dalam bentuk suara, seperti saat guru menerangkan, berdiskusi dengan teman, ataupun mendengarkan suara dari sumber elektronik. Adapun ciri-ciri seseorang yang memiliki gaya belajar auditori yaitu 1. Seringkali berbicara saat bekerja. 2. Merasa terganggu dengan keributan. 3. Membaca dengan bersuara. 4. Memiliki kendala dalam hal menulis tapi fasih dalam pengucapan. Dan yang terakhir, mudah mengingat saat belajar dengan mendengarkan atau berdiskusi. Dan yang ketiga ada gaya belajar kinestik. Individu yang memiliki gaya belajar kinestik cenderung menyukai dan mudah memahami pelajaran dengan mengandalkan praktek, seperti praktek di laboratorium atau praktek langsung di lapangan. Adapun ciri-ciri individu yang memiliki gaya belajar kinestik yaitu 1. Belajar dengan menunjuk tulisan saat membaca. 2. Kefokusannya mudah terpecah. 3. Senang berdiri atau duduk berdekatan dengan lawan bicaranya. 4. Menyentuh orang yang berada di dekatnya. 5. Banyak bergerak. 6. Belajar melalui percobaan dan praktek. 7. Tidak dapat duduk diam saat membaca. 8. Ingin melakukan sesuatu yang baru diketahuinya. Dan yang terakhir selalu terkait dengan aktivitas fisik dan banyak gerak. Lalu berlanjut di sini ada bimbingan belajar. Bimbingan belajar memiliki makna memberikan peluang yang seluas-luasnya pada peserta didik untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, keterampilan, dan materi belajar yang sesuai dengan tingkat kecepatan, kesulitan belajar, potensi, dan perkembangan diri siswa. Tujuan bimbingan belajar yaitu meningkatkan hasil belajar siswa dan membantu peserta didik untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan akademik, sosial, karir, dan tuntutan psikologis sesuai kemampuan yang dimilikinya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Diana Sofia. Saya akan memaparkan sedikit materi yang terakhir, yaitu cara belajar efektif dan faktor yang mempengaruhinya.
Nah, sebelum membahas tentang hakikatnya pembelajaran efektif, akan diuraikan terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan belajar, serta apa yang dimaksud dengan efektif. Nah, yang pertama, pengertian belajar. Belajar adalah suatu perubahan kepribadian seseorang yang mana membentuk suatu pola baru yang berupa kecakapan sikap kebiasaan. Yang kedua, pengertian efektif. Efektif adalah perubahan yang membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu. Nah, yang ketiga, hakikat pembelajaran efektif. Dari definisi belajar dan efektif, maka hakikat pembelajaran yang efektif adalah proses belajar mengajar yang mana seseorang pengajar bukan hanya terfokus pada hasil yang diperoleh oleh si peserta didik itu, melainkan bagaimana proses pembelajaran yang efektif mampu menumbuhkan pemahaman yang baik, kecerdasan, ketekunan, dan mutu yang memberikan perubahan perilaku dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hasil pembelajaran yang efektif juga sangat berpengaruh bagi peserta didik, yakni untuk memperoleh pengetahuan baru dari buruk menjadi baik, sehingga membuat pola pikir mereka juga menjadi baik. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi belajar? Yang saya pahami itu ada dua faktor ya. Yang pertama itu faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Yang pertama faktor internal. Faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri. Faktor ini terdiri dari faktor biologis dan faktor psikologis. Nah, faktor biologis atau jasmani meliputi segala hal yang berhubungan dengan keadaan fisik atau jasmani individu yang bersangkutan. Faktor biologis ini diantaranya yang pertama, kondisi fisik yang normal. Seseorang yang sejak dalam kandungan sampai sudah lahir tidak memiliki cacat, tentu itu merupakan hal yang menentukan keberhasilan belajar seseorang. Yang kedua, kondisi kesehatan fisik. Kondisi fisik yang fit itu juga sangat mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam belajar. Selanjutnya, faktor psikologis atau rohaniah yang mempengaruhi keberhasilan belajar ini meliputi segala hal yang tentunya berkaitan dengan kondisi mental seseorang. Mental yang baik dan kuat itu dapat menunjang keberhasilan belajar. Yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal ini merupakan faktor yang bersumber dari luar individu itu sendiri. Faktor eksternal meliputi faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan faktor waktu. Ya, baik. Mungkin itu saja pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.